Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi struktur grup, yaitu untuk grup dan sifat dasar grup. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang struktur aljabar, bahwa di sana kita bahas struktur aljabar tidak lain adalah himpunan yang dilengkapi dengan operasi. Artinya operasi yang diberikan terdefinisi dengan baik. Dan di sana juga kita sudah membahas bahwa operasi itu tidak lain adalah pemetaan. Dan kita tahu bahwa pemetaan itu tidak lain adalah aturan yang memasangkan setiap anggota domain tepat satu pada anggota domain. Nah, tepat satu di sana kalau di operasi kita katakan sebagai adalah hasil operasinya adalah satu atau hanya satu buah, dan dipetakan pada anggota dengan anggota kodomain. Artinya tidak keluar dari kodomain. Di dalam operasi kita katakan sebagai sifat tertutup ya. Nah, itu kaitannya dengan pemetaan. Nah, sekarang pada pembahasan ini kita akan fokus pada struktur grupnya. Struktur grup G dengan operasi bintang disebut grup jika memenuhi beberapa syarat berikut. Pertama, operasi bintang pada grup tersebut bersifat asosiatif. Yang kedua, adanya anggota yang berperan sebagai identitas, dan setiap anggotanya memiliki inverse. Nah, untuk selanjutnya grup sembarang ini kita tandai menggunakan huruf G kapital. Dan karena grup ini adalah struktur, dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa struktur itu adalah ditandai menggunakan pasangan terurut, yang komponen pertama adalah himpunannya, dan pasangan kedua komponen keduanya adalah operasinya. Di sini kita struktur grup ini kita tandai dengan menggunakan pasangan terurut G dan bintang. Contohnya struktur grup bilangan bulat. Nah, ini dengan operasi jumlah. Lalu struktur grup bilangan rasional, bilangan real, dan bilangan bulat modulo n. Berikutnya adalah struktur bilangan bulat terhadap operasi kali. Ini bukan grup apa. Ya, tentu saja ada salah satu sifat atau ada satu syarat grup tidak terpenuhi. Nah, untuk yang pertama yang bilang terhadap kali, apa coba yang tidak terpenuhi itu? Apakah syarat strukturnya atau syarat grupnya? Syarat strukturnya tentu saja bukan. Kenapa? Karena di sini kita sudah menemui struktur. Artinya syarat struktur sudah terpenuhi. Lalu apa? Ya, pastilah satu dari tiga syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kita bisa mengeceknya satu persatu mana yang tidak. Minimal satu tidak terpenuhi, apalagi semuanya terpenuhi. Ya, satu saja sudah cukup. Nah, sekarang kita perhatikan untuk menyangkal bahwa struktur bilangan bulat terhadap kali itu bukan grup. Kita cukup mengambil contoh penyangkal. Berarti kita harus memilih mana anggota yang menyebabkan ia bukan grup. Nah, berarti kita pilih. Hai, nama saya Yudis. Yudis Ardana. Nah, berarti kita pilih. Nah, itu. Kita pilih. Nah, kita temukan yang ini. Yang pertama, kita pilih apa? Pilih anggota bilangan bulat yang tentunya menyangkal syarat-syarat tadi. Paling tidak satu syarat itu. Nah, kita di sini bisa ambil apa? Ya, paling gampang Anda ambil 0 ya. Kalau kita ambil 0, kan tadi syaratnya ada 3. Pertama, harus bersifat asosiatif, lalu memiliki unsur
kuantitas. Dan satu lagi, setiap anggotanya memiliki inverse atau balikannya. Kita pilih aja 0 anggota bilangan bulat. Nah, 0 anggota bilangan bulat. Maka ketika kita ambil 0 bilangan bulat, 0 kita tahu dikalikan dengan bilangan bulat manapun hasilnya akan menjadi 0. 0 dikali dengan bilangan bulat manapun, ya kan? Hasilnya sama dengan 0, ya kan? Untuk ini A-nya sembarang bilangan bulat. Nah, dari sini kita tahu bahwa 0 itu tidak sama dengan 1. Kita tahu bahwa 0 kali A itu sama dengan A kali 0 sama dengan 0 tidak sama dengan 1. Artinya bahwa 0 kali A itu tidak sama dengan 1. Nah, di sini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa tidak akan ketemu B anggota bilangan bulat, sehingga A B sama dengan B A sama dengan 1. Ya kan? Kenapa? Karena di sini 0 kali A kali 0 pasti hasilnya 0, tidak akan pernah sama dengan 1. Jadi kita tidak akan menemukan B, sehingga B dikali A sama dengan 1, ya. Dengan A-nya dengan ya, dengan salah satunya di sini adalah 0, ya. Dengan A-nya kita pilih di sini adalah 0. Atau kita tidak akan bisa menemukan, kalau disamakan lambangnya berarti kita tidak akan bisa menemukan A, ya, sehingga AB sama dengan BA sama dengan 0. Atau kalau kita ganti langsung ya di sini, ya. Kita langsung sama-sama aja tandanya. Ke sini kita samakan tandanya. Ketika kita punya ketika kita punya B-nya sama dengan 0, ya. Ketika kita punya B-nya sama dengan 0. Ketika kita punya B-nya sama dengan 0. Nah, jelas? Jadi di sini struktur bilangan bulat terhadap kali itu bukan grup. Kenapa? Karena ada 0 anggota bilangan bulat. Nah, sehingga 0 dikali A sama dengan A
kali 0 tidak sama dengan 1. Dan 0 ini, inverse 0 ini tidak ada ya. Nah, berikutnya untuk bilangan rasional dan bilangan bulat modulo 12, ini juga bukan grup, Anda kerjakan sendiri ya. Nah, kita masuk ke berikutnya. Misalkan MQ ini adalah himpunan matriks 2 kali 2 yang entry-entrynya adalah bilangan rasional. Nah, struktur MQ terhadap jumlah ini jelas adalah grup. Sementara terhadap kali, nah, apakah grup? Nah, ini untuk yang pertama terhadap jumlah, karena Q-nya adalah grup terhadap jumlah, tentu saja sifat ini akan terbawa di MQ. Kenapa? Karena dari sifat penjumlahannya itu. Definisi penjumlahannya di situ tidak lain, penjumlahan anggota MQ itu tidak lain adalah penjumlahan entry-entrynya, sehingga penjelasan ini yang mengakibatkan MQ adalah grup terhadap jumlah. Berikutnya MQ terhadap kali, apakah ini grup? Nah, sebelum menjawab itu grup atau bukan, Anda perhatikan definisi dari operasi kali pada MQ. Nah, seperti operasi kali pada matrik pada umumnya, nah, kita cek persyaratan inverse, terus asosiatif, dan unsur nolnya, unsur identitasnya. Untuk asosiatif jelas, untuk unsur kesatuannya, nah untuk unsur kesatuan atau identitas dan balikan ini harus kita perhatikan. Di sini kita tahu bahwa tidak semua matrik itu determinannya tidak 0. Artinya ada matrik yang determinannya 0. Kita tahu ketika matrik tersebut determinannya 0, nah ini berdampak kepada inverse. Artinya ketika determinannya 0, inverse-nya tidak ada. Nah, di sini berarti kita ambil contoh aja ya. Kita ambil contoh, kita pilih matrik yang menyebabkan MQ terhadap kali ini bukan grup ya. Kita pilih matriknya adalah 1 1 1 1, anggota dari MQ. Nah, kita cek apa inverse dari matrik ini. Kan rumus inverse itu tidak lain adalah 1 per determinan bla bla bla, kan gitu ya. Nah, syarat untuk inverse itu adalah 1 per determinannya. Nah, kalau determinannya ada berarti inverse-nya ada. Kalau determinannya tidak ada berarti inverse-nya juga tidak ada. Kita cek determinannya. Determinan dari matrik itu adalah determinan dari matrik 1 1 0 0 1 1 1 1. Ini tidak lain adalah apa determinannya? Adalah 0. Nah, dari sini ini artinya inverse 1 1 1 ini tidak ada ya. Tidak ada. Nah, jelas dari sana, dari penjelasan di sana. Oke, berikutnya kita masuk ke grup komutatif. Apa itu grup komutatif? Suatu grup disebut komutatif jika operasi pada grup tersebut bersifat komutatif. Jadi ini klasifikasi ini berdasarkan sifat operasinya ya. Ketika sama seperti struktur yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Ketika
operasinya komutatif, baik struktur ataupun grup ini ya dikatakan grup komutatif. Secara umumnya tadi struktur komutatif ya. Nah, contohnya adalah grup bilangan bulat, grup bilangan rasional, grup bilangan real, dan grup bilangan bulat modulo n. Ini semuanya adalah grup komutatif terhadap jumlah. Nah, ketika kita masuk ke himpunan matriks atas bilangan rasional berukuran 2x2, nah, lalu kita punya subnya, katakanlah NQ. Ini adalah matrik pada MQ yang invertible. Nah, tentu saja NQ terhadap operasi kali ini adalah membentuk grup namun tidak komutatif. Ini disebabkan dari perkalian matrik ya, karena matrik itu ketika kita pertukarkan, nah itu dia hasil operasinya beda. Nah, nih ada beberapa penyingkatan dan tanda ya untuk grup. Misalkan G adalah grup dengan operasi bintang. Nah, untuk selanjutnya kita cukup menyebutnya grup G. Artinya ketika Bapak berbicara grup G itu berarti operasinya bintang. Artinya grup itu dilengkapi dengan operasi. Jadi tidak perlu menyebut G, bintang atau pasangan terurut G dan bintang, gak harus seperti itu. Cukup menyebut grup G saja, itu artinya grup G dilengkapi dengan operasi. Operasinya sembarang ya. Nah, berikutnya A bintang B cukup ditulis AB saja. Artinya ketika Bapak menyebut AB itu berarti hasil bintang A dan B. Nah, inverse unsur A nanti selanjutnya dilambangkan A pangkat negatif 1 atau pangkat negatif 1 dari unsur A. Ya. Nah, sampai di sana, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut sifat dasar grupnya. Baiklah, sifat yang pertama adalah sebagai berikut. Misalkan G suatu grup, nah inverse suatu unsur G adalah dirinya sendiri. Nah, bisa kita tulis adalah pangkat negatif 1 dari pangkat negatif 1 dari X itu sama dengan X. Sifat berikutnya, bagian satunya lagi, yaitu inverse hasil kali X dan Y atau inverse hasil operasi X dan Y tidak lain adalah hasil operasi inverse X dan inverse cut. Untuk sifat dasar Bapak ulangi dulu. Baiklah, sekarang kita masuk pada sifat dasar grup. Sifat yang pertama, jika G suatu grup, maka inverse suatu unsur di G adalah unsur itu sendiri. Ditandai seperti yang terlihat pada slide. Nah, seperti yang ini. Berikutnya, inverse dari hasil operasi X dan Y tidak lain adalah hasil operasi inverse Y dan inverse X. Ini berlaku untuk semua X dan Y di G. Ya. Nah, untuk sifat yang poin pertama, poin pertama itu di sini diketahuinya adalah G group. Ya, G group lalu
Aduh, ribetnya buka rekening ke kantor cabang. Mau buka rekening lebih gampang? Buka akun Jago, langsung dari HP tanpa minimum deposit. Dan atur semua urusan uang dari aplikasi. Daftar sekarang. X anggota dari G. Ditanyanya, apakah inverse X itu X sendiri atau bukan. Nah, buktinya adalah kita ambil X anggota dari G. Kenapa kita bisa ngambil X anggota G? Karena G adalah himpunan dan G itu grup itu adalah himpunan hampa. Artinya G memiliki anggota, sehingga kita bisa mengambil sembarang anggota, katakanlah X. Nah, kita tahu bahwa setiap grup anggotanya memiliki inverse, maka dari sana kita tahu bahwa ketika kita mengambil X anggota G, maka akan ada inverse dari X. Sehingga X inverse sama dengan X inverse E. Sama dengan E. Nah, ini artinya ada X inverse anggota G. Dan karena X inverse itu juga anggota G, maka akan ada inverse dari X inverse ini. Nah, yakni X inverse anggota G. Sehingga X inverse dikalikan dengan, dioperasikan dengan X inverse, nah sama dengan, hingga X inverse dikalikan dengan X, dioperasikan dengan X inverse ini, hasilnya adalah identitas. Nah, di sini kita peroleh bahwa di sini nih, yang sifat yang ini Anda cek kembali. Nah, kita bisa menurunkannya dari sini, bahwa X inverse itu kita tarik aja, ini adalah X inverse. Nah, berarti ini kiri dan kanan kita bisa mengoperasikan dengan inverse-nya ya. Nah, di sini X inverse ini. Nah, kita bisa manfaatkan sifat ini dan yang tadi ya, yang pertama. Di sini kita di negatif, di inverse-kan ya. Kan tadi kita punya yang pertama apa tadi? Yang pertama coba kita ini lagi ya, tadi yang pertama itu adalah X inverse sama dengan X inverse X sama dengan E. Nah, tadi yang pertama ini, sekarang yang ini. Jadi kita punya dua. Katanya tadi yang ini adalah I, yang ini adalah II. Nah, yang ini dan yang ini, dua ini bisa kita jadikan kita jadikan dasar ya untuk menentukan inverse dari X inverse itu. Jadi di sini kita punya X inverse ini tidak lain adalah X inverse dioperasikan dengan E ya. Nah, dari sini kita punya E ini bisa kita ganti dengan I, bisa juga kita ganti dengan yang II ya kan. Nah, kalau kita mau gantikan dengan yang I, yang II ya boleh yang ini ya kan. Nah, berarti kita pakai di sini, berarti ini ntar layarnya terlalu ini Anda udah tahu. Nah, biar tidak terlalu penuh ya. Nah, sini, maka di sini X inverse ya sama dengan, nah di sini X inverse dikalikan dengan E, ini kita ganti jadi X inverse X
X inverse X ya, berdasarkan I. Oke, berdasarkan I. Nah, kita ganti X-nya dengan I ya kan, X inverse X. Nah, lalu di sini kita tahu bahwa grup itu bersifat asosiatif. Download podcast favoritmu dan dengarkan tanpa jeda. Coba YouTube Premium gratis. Grup itu bersifat asosiatif. Maka di sini yang awalnya X inverse dan X yang didahulukan operasinya, sekarang kita tukar. Jadi X inverse yang didahulukan dengan X inverse ini ya. Jadi X inverse dioperasikan dengan X inverse ya. Nah, ini yang kita dahulukan, X-nya kita keluarkan, kan gitu. Nah, kita tahu bahwa X inverse dengan X inverse ini berdasarkan sifat tadi yang I ini nih adalah hasilnya identitas. Makanya ini kita ganti jadi E, yang ini tetap. Nah, E dengan X adalah X itu sendiri. Sehingga terbukti bahwa inverse dari inverse X adalah X itu sendiri. Jelas ya? Nah, kita hapus layarnya. Sekarang kita ke sifat berikutnya. Nah, untuk yang bagian 2, inverse dari hasil operasi X dan Y adalah hasil operasi inverse Y dan inverse X. Itu Anda kerjakan sendiri dengan cara yang sama seperti yang Bapak tadi uraikan ya. Nah, sifat berikutnya yaitu identitas dan inverse suatu grup senantiasa tunggal. Apa maksudnya? Ketika ada identitas atau inverse yang lain, itu akan sama dengan identitas yang kita sebut tadi. Kenapa? Karena tidak boleh ada identitas dan inverse yang lain. Ya, seperti itu maksudnya. Berikutnya, pada grup berlaku hukum pembatalan, yakni untuk setiap kita mengambil 3 buah anggota G, katakanlah X, Y, Z, dengan X, Y sama dengan X, Z, atau hasil operasi X dan Y sama dengan hasil operasi X dan Z, ini mengakibatkan Y sama dengan Z. Ya, begitu juga ketika hasil operasi Y dan X sama dengan hasil operasi Z dan X mengakibatkan Y sama dengan Z. Untuk sifat yang nomor 1 bagian pertama kan sudah dijelaskan, yang nomor 2 Anda kerjakan sendiri. Nah, sekarang untuk sifat yang kedua, identitas dan inverse. Ini Anda bisa, pertama Anda asumsikan dulu ada 2 identitas pada grup yang sama, katakanlah E dan F. Nah, untuk sifat yang nomor 2 ya, kita bahas identitas dulu ya. Nah, Bapak akan membahas yang identitasnya ya, yang ini aja nih. Oke, sebentar. Nah, yang identitas ya. Untuk yang identitas, kenapa tunggal? Nah, ini untuk menyatakan dia tunggal, kita andaikan dia tidak tunggal dulu. Nah, andaikan ini berarti diketahuinya dia katakanlah misalkan ini kita misalkan ya, misalkan E dan F ini adalah identitas. Misalkan identitas G. Nah, identitas G. Ya. Akan kita tunjukkan E sama dengan F. Nah, ini yang akan kita tunjukkan. E sama dengan F. Artinya bahwa hanya ada satu identitas. Karena E dan F nya sembarang ya, jadi artinya apapun identitasnya itu hanya satu, nggak ada yang lain, hanya identitas yang itu aja. Nah, sekarang kita buktikan. Ini kita bisa menggunakan definisi dari identitasnya. Nah, kita tahu bahwa karena E identitas, E tadi identitas, ini artinya bahwa E A sama dengan AE untuk semua A anggota G ya. Nah,
sama dengan A. Lalu udah ya, kita hapus ini. Lalu F identitas juga. Nah, ini berarti artinya FA akan sama dengan A, F sama dengan A, ya kan? Nah, sekarang kita menunjukkan bahwa E sama dengan F. Nah, kita tahu bahwa E tidak lain adalah E dioperasikan dengan A inverse A, ya kan? Atau kita katakanlah di sini kita punya E sama dengan E tadi, yang kita pakai itu tadi yang sifat yang pertama tadi. Yang pertama kita punya apa tadi yang pertama? Kita yang pertama dulu tadi. Yang pertama tadi EA sama dengan A, E sama dengan A untuk setiap A anggota G. Nah, karena A nya untuk semua anggota G, ketika kita pilih A nya sama dengan F, maka kita memperoleh E. F sama dengan F, E sama dengan F. Lalu dari yang atas ini, ketika kita kan A nya untuk semua anggota G, ketika kita pilih F, E sama dengan E, F sama dengan E, ya kan? Nah, ini kita punya, yang ini kita punya katakanlah I, yang ini kita punya katakanlah I. Nah, ini I dan I ini kita bisa gabungkan, ya. Dari situ maka kita punya dari yang I dulu nih. Yang I itu kita punya F sama dengan F, E. Nah, lalu di sini F, E itu kan sama dengan EF. EF sama dengan E. Nah, di sini kita punya, akhirnya kita punya F sama dengan E. Jadi terbukti hanya identitasnya tunggal. Kenapa? Karena ketika kita asumsikan ada F ternyata sama dengan E. Karena F di sini sembarang, ya kita bisa ganti dengan G, H, I, J, ya akan sama dengan E juga. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa identitasnya adalah tunggal. Ya. Nah, kita hapus layarnya. Nah, jadi sifat 2 terbukti, ya, bahwa tadi bahwa identitas itu tunggal. Nah, untuk inverse-nya
Anda bisa coba sendiri bahwa inputnya adalah tunggal. Nah sekarang kita yang sifat ketiga. Di sifat yang ketiga ini bahwa grup itu memenuhi hukum pembatalan. Apa sih hukum pembatalan itu? Hukum pembatalan itu artinya bahwa ketika ada dua anggota yang ketika dia berinteraksi atau beroperasi dengan anggota yang lain dan menghasilkan yang sama, berarti kedua anggota tersebut bisa diambil perwakilannya saja. Dalam hal ini si Y dan Z ini dalam hal ini si ketika kita ambil X, Y dan Z ini kita cukup apa nih yang dibatalkannya? Yang dibatalkannya di sini adalah si X ya. Apa si Y dan Z? Nah, ternyata di sini bahwa ketika hasil operasi X dan Z sama, di sini si Y ternyata sama dengan Z. Berarti di sini Y dan Z ini sebenarnya bisa kita si Y dan Z ini kita bisa wakilkan ya untuk join dengan X ya. Jadi si X itu boleh dengan si Y atau boleh dengan si X itu boleh gabung dengan si Y, juga boleh gabung dengan Z. Toh hasilnya sama. Itu yang maksud dengan hukum pembatalan. Kalau dalam bahasa grup itu adalah perwakilan. Jadi dibatalkan salah satu karena sama. Jadi diambil salah satu. Kita ingin mengambil 2 dari 3 yang sama itu kita wakili saja. Seperti itu, karena dalam grup itu tidak bicara individu, tapi bicaranya adalah perwakilan. Gitu ya. Jadi ingat bahwa dalam grup itu berlaku hukum perwakilan. Ya, mungkin kalau kita tentang ada regu yang misalkan mengirimkan regu atau apa, itu kan biasanya ada perwakilan. Untuk mewakili itu tentunya diambil yang memang kontribusinya sama terhadap tim. Jadi bukan bicara perorangannya, tapi kontribusi terhadap timnya. Walaupun dia secara individu oke, tapi secara individu oke, tapi ketika dia join dalam tim dia lemah, tidak sama ketika dengan yang lain, ya dia tidak bisa mewakili ya, seperti itu. Nah ini yang dimaksud hukum pembatalan. Kalau dalam mata kuliah lain itu disebutnya sebagai coret ya, hukum coret lah. Misalnya kalau Anda di kalkulus, di geometri, di aritmatika itu hukum pembatalan itu biasanya dengan coret kiri atau kanan. Misalkan ada dua hal yang sama pada sisi yang berbeda, itu disebut dicoret ya. Nah ini untuk membuktikan ini kita cukup menggunakan informasi grup, sama seperti ketika kita tadi membuktikan poin 1 dan 2. Nah ini juga Bapak akan ngambil 1 poin saja, untuk yang sisanya Anda coba sendiri. Kenapa? Karena sama caranya, cuma yang satu ada di kiri, yang satu ada di kanan ya. Bapak perhatikan untuk yang di kiri. Nah di sini untuk poin 3 ini ya, untuk 3 ini kita ambil X, Y, dan Z anggota G ya. Ambil X, Y, dan Z anggota G. Oke. Nah, tentu saja di sini ada persyaratannya, dengan syarat seperti yang disebutkan tadi, kan syaratnya diketahui, yaitu X, Y sama dengan X, Z. Nah, karena kan sana tadi bunyinya pada grup berlaku hukum pembatalan, yakni untuk setiap X, Y, Z anggota G dengan X, Y sama dengan X, Z. Nah, berarti itu satu kesatuan ya. Jadi itu juga pas pengambilan kita masukkan. Jadi ambil X, Y, dan Z, ini di G dengan X, Y sama dengan Z. Nah, yang dibuktikan yang mana sih? Ya akibatnya itulah yang akan kita buktikan. Di sini adalah kita akan membuktikan bahwa Y sama dengan Z. Ya, jadi yang akan kita buktikan yang Y sama dengan Z. Nah, oke, imbasnya yaitu kita tahu bahwa ketika kita ambil X, Y, dan Z anggota G, dan G-nya itu adalah grup, maka X, Y, dan Z ini pasti ketika dioperasikan dia memenuhi hukum asosiatif. Lalu apa? X, Y, dan Z ini memiliki inverse, dan
X, Y, dan Z ini karena sembarang pasti ada salah satunya yang berperan sebagai identik, entah X kah, entah Y kah, entah Z kah, entah semuanya sebenarnya satu, yaitu identitas. Kenapa? Karena kita di sini bicaranya X, Y, dan Z sembarang. Kalau sembarang itu boleh sama, boleh berbeda. Ketika dia sama-sama dengan sama-sama identitas, ya berarti X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan E. Tapi ketika dia berbeda, ya seperti tadi. Ketika dia berbeda berarti dia bisa berlaku hukum asosiatif, juga bisa juga memiliki inverse. Ya sebenarnya ketika dia sama semua juga tetap memenuhi tiga ketentuan tadi ya. Nah di sini berarti akan ada X inverse, sehingga X inverse sama dengan X inverse X sama dengan E. Lalu akan ada Y inverse, sehingga Y inverse sama dengan Y inverse Y sama dengan E. Lalu akan ada Z inverse, sehingga Z inverse sama dengan Z inverse Z sama dengan E. Ya. Nah, ini kita namain aja nih biar nggak lupa. Yang ini adalah I, yang ini adalah I, yang ini adalah I, triple I. Nah, informasi ini nanti akan kita gunakan untuk pembuktian. Nah, tentunya bisa saja bermanfaat, bisa saja tidak ya, karena ketika kita membuktikan itu harus menggunakan kebenaran atau fakta, tapi tidak semua fakta atau kebenaran itu digunakan dalam pembuktian ya. Jadi meskipun ini benar ya tidak serta-merta itu langsung pakai, karena setiap yang benar itu tidak harus diterapkan, tapi yang diterapkan itu adalah yang benar ya. Jadi jangan salah kaprah ya, tidak semua yang benar itu diterapkan, tapi ketika kita akan menerapkan itu harus berupa kebenaran ya, jelas ya. Nah sekarang kita masuk ke XY sama dengan XZ ini ya, kita XY sama dengan XZ untuk mendapatkan Y sama dengan Z. Nah kita akan peroleh, kita hapus dulu ini ya, kita hapus. Oke, kalau kita nggak hapus hilang nggak? Kalau kita nggak hapus, oh enggak. Oke, kita lanjut aja. Berarti kita tadi ingin membuktikan bahwa Y sama dengan Z. Maka kita mulainya, karena kita yang membuktikan Y sama dengan Z, berarti kita boleh memulai dari Y, juga boleh memulai dari Z. Nah, Bapak mulainya dari Y. Y sama dengan Y dioperasikan dengan identitas. Jelas ya? Nah, Y sama dengan Y dioperasikan dengan identitas. Tadi tuh dari slide yang tadi. Nah, yang mana nih? Yang I atau yang II atau yang III yang ada kaitannya dengan Z. Nah, berarti kita bisa pakai dengan yang III itu, Z inverse Z sama dengan E, ya kan? Oke, kita balik lagi ke pembuktian. Nah, kita pakai yang tadi yang III ya. Berarti sini Y dioperasikan dengan Z inverse. Nah gitu. Oke, berikutnya kita tahu bahwa ini berdasarkan I dan I. Nah, kita tahu bahwa setiap grup itu bersifat asosiatif. Nah, berarti kita asosiasikan ini. Yang awalnya mendahulukan Z dan Z inverse, sekarang kita dahulukan Y dan Z. Nah, Z inverse-nya belakangan. Nah, gitu. Oke, belum ini gimana? Nah, dari sini kan tadi ada info bahwa YZ sama dengan XZ ya. YZ, coba kita balik lagi tadi, informasinya adalah XY sama dengan XZ. XY sama dengan XZ. XY sama dengan XZ. XY. Oh, salah.
kan kita punya informasinya XY sama dengan XZ. Berarti kita harus pakai informasi yang ada XY dan XZ. Karena kita memulainya di Y, berarti kita yang ada XY. Mana XY? Nah, berarti kita pakai yang II. Kita pakai yang I, berarti pakainya yang Y ya. Oke. Ini benar, tapi tidak bermanfaat. Jadi tidak semua yang benar itu harus dipakai. Faktanya ini. Nah, tadi ucapan Dr. itu ternyata bermanfaat di sini ya. Jadi Anda tahu bahwa jangan mentang-mentang benar harus diimplementasikan. Lah, nggak semua kebenaran menghantarkan pada tujuan, tapi enggak tujuan sampai karena kebenaran. Jelas ya? Ini benar, tapi itu nggak sampai ke tujuan, ya kan? Nah, kita ganti. Nah, oke. Bapak di sini balik lagi ya, kita hapus dulu. Hapus. Nah, ya. Kita hapus, kita jangan pakai yang Z inverse, tapi kita pakai yang X inverse ya. Oke, kita pakai yang X inverse. Yang X inverse itu berarti yang mana tadi? Yang poin I-nya satu aja nih. Nah, dah kita pakai. Oke. Nah, gitu. Ya, kita lanjut lagi karena grup kita asosiatif, maka kita pakaikan Y X inverse. Jadi kita dahulukan Y dan X dulu. Kita dahulukan X dan Y, baru kemudian dengan X inverse ya. Nah, tadi di sana ada informasi ini bahwa XY sama dengan XZ. XY sama dengan XZ. Nah, XY sama dengan XZ, tapi kita punya bukan XY tapi YX. Kita punyanya XY, tapi di sini kita punyanya YX. Apa yang salah? Ayo. Masalahnya adalah kita tidak bisa langsung ya. Kita tidak bisa langsung menyamakan karena di sini grupnya bukan grup komutatif sehingga XY tidak sama dengan YE. Jadi ini benar. Tapi ini tidak nyampe ke tujuan. Jadi misalnya gimana? E-nya yang kita salah tempat. Jadi kebenaran pun ketika salah menempatkan itu tidak nyampe ke tujuan. Cuma kenapa? Karena kita naruhnya di kanan, harusnya di kiri. Jelas ya? Nih bagi yang suka pendapatnya terlalu ekstrim nih, ingat nih ya, kebenaran itu tidak harus diterapkan. Tapi ketika kita menerapkan harus berupa kebenaran. Jangan sampai menerapkan dengan sesuatu yang salah ya. Yang diterapkan itu harus yang pasti benar. Makanya sebelum menerapkan harus dibuktikan. Nah, di sini kita belajar teori grup ini, kita berlatih membuktikan sifat sebelum kita terapkan sifat tersebut. Kenapa? Karena nanti ini akan menjadi fondasi Anda ketika Anda belajar kalkulus, belajar geometri, aritmatika dan sebagainya. Kalau Anda aljabarnya mantap, teori grupnya mantap, insya Allah hidup Anda tidak akan tersesat. Kenapa? Karena Anda selalu terlatih membuktikan sebelum menerapkan. Kalau orang sudah terlatih dengan hal semacam itu, mereka nggak akan percaya pada orang kecuali sudah memverifikasikan sendiri ya. Nah, jadi jelas ya masalahnya apa tadi? Adalah salah tempat ya. Kita tempatkan dulu. Kita tempatkan tadi apa? Jadi tadi penempatannya harus kayaknya di kiri ya. Nah, berarti kita taruh E-nya di kiri. Berarti tadi kita ingin menunjukkan tadi Y sama dengan apa? Ini menunjukkan Y sama dengan Z ya. Oke, kita ingin menunjukkan Y sama dengan Z. Berarti kita mulai dari Y. Dan E-nya jangan di kanan, tapi di kiri. Ya, berarti Y sama dengan Y. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita gunakan tadi yang keterangan yang pertama, E-nya diganti dengan X inverse X. Nah, Y-nya kita tulis kembali. Kenapa Pak tidak X inverse? Padahal di sana juga X inverse benar. Karena X inverse itu tidak menghantarkan ketemu X dan Y. Nah, dengan ini kita akan ketemu X-nya dengan Y. Nah, X-Y itu nanti yang akan menghantarkan ke tujuan kita. Nah, di sini kita gunakan sifat asosiatif. X inverse. Nah, X
X, Y. Nah, inilah yang kita tuju tadi ya. Nah, di sini kita punya apa? Punya X, Y. Nah, ini yang akan kita pakai tadi di sini bahwa X, Y. Mana tadi? Nah, ini nih, X, Y sama dengan XZ. Nah, XY sama XZ di sini baru kita bisa menggantinya. Nah, di sini tadi ada XY-nya, kita ganti dengan XZ ya. Itu maksud Bapak. Di sini X inverse kalikan dengan XZ. Nah, kita gunakan kembali sifat asosiatif. Ini X inverse X baru Z. Nah, X inverse X kan tadi balikin lagi ke kita persiskan dengan Z. Nah, di sini EZ sama dengan Z. Nah, dari sini kita peroleh bahwa Y sama dengan Z. Nah, di sini terbukti bahwa untuk setiap X, Y, Z anggota G ya, anggota G dengan X, Y sama dengan XZ. Nah, kita peroleh Y sama dengan Z. Jadi terbukti, artinya G memenuhi hukum pembatalan Ki. Nah, gitu. Untuk pembatalan kanannya Anda coba sendiri ya. Oke, kita beres hukum pembatalannya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang masuk ke sifat berikutnya. Sifat keempat yaitu jika S suatu struktur asosiatif yang memiliki identitas kiri dan untuk setiap X anggota S terdapat unsur U anggota S yang memenuhi hasil operasi U dan X sama dengan E, maka S suatu grup. Nah, berikutnya suatu struktur asosiatif S grup jika dan hanya jika untuk setiap unsur X dan Y di S terdapat secara tunggal unsur A dan B di S yang memenuhi hasil operasi A dan X sama dengan Y dan hasil operasi X dan B sama dengan Y. Nah, itu dua sifat berikutnya. Nah, untuk dua sifat ini Bapak tugaskan Anda yang mengerjakan, karena ini udah banyak nih yang di berbagai literatur juga ada. Karena dua sifat tadi juga tiga sifat tadi sudah cukup untuk Anda bisa mengerjakan dua sifat ini ya. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Jika Anda masih belum menguasai sepenuhnya dan perlu untuk lebih jelas, silahkan memberikan komentar pada kolom di bawah dan nanti Bapak akan membalas di kesempatan yang ada. Itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu masih belajar